Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama aku Nafisa Alam. Di sini aku mau ngejelasin bagaimana cara menyusun instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian itu yaitu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jadi aku langsung mulai aja. Aku berangkat dari menentukan masalah penelitian terlebih dahulu. Jadi yang pertama di sini kita harus menentukan masalah penelitian terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita menentukan variabel dari masalah yang udah kita tentukan, baik itu variabel X, variabel terikat maupun variabel Y atau variabel bebas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menentukan instrumen seperti yang udah aku jelasin di bab tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian. Di situ aku mencantumkan ada uh, instrumen penelitiannya itu ada angket, kemudian yang kedua ada pedoman wawancara, terus ada anekdotal record, kemudian ada sosiogram, tergantung bagaimana metode penelitian yang digunakan itu. Kemudian yang keempat yaitu menjabarkan variabel. Nah, menjabarkan variabel ini yang dijabarkan itu adalah variabel y-nya, karena variabel x itu adalah variabel terikat yang tentu jelas itu tidak bisa diotak-atik. Jadi kita menjabarkan variabel y. Nah, biasanya di penjabaran variabel ini itu terdiri dari menentukan definisi konsep, kemudian menentukan definisi operasional. Nah, uh, definisi konsep itu biasanya yaitu kita mengumpulkan pengertian dari ahli 1, ahli 2, ahli 3. Kemudian definisi operasional itu gabungan dari uh, pendapat yang udah kita kumpulkan tadi, tentu dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kemudian yang kelima yaitu menyusun kisi-kisi. Nah, yang keenam ada penulisan butir-butir instrumen. Kemudian yang ketujuh, mengkaji ulang instrumen. Jadi setelah ditulis kisi-kisinya itu tadi, kita kaji ulang sudah benar atau masih kurang tepat. Kemudian yang kedelapan yaitu penyusunan instrumen sementara. Jadi masih sementara teman-teman. Kenapa demikian? Karena di proses selanjutnya yaitu yang kesembilan ada uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, sebelum instrumen penelitian ini kita bagikan kepada responden itu harus diuji validitas dan uji reliabilitas. Nah, maksudnya valid itu jadi instrumen yang kita pakai itu benar-benar bisa menyampaikan atau bisa menggagas penelitian kita. Kemudian dikatakan reliabilitas jika instrumen yang kita gunakan itu bersifat konstan untuk digunakan meneliti suatu masalah. Kemudian yang ke-10, jika dia tidak memenuhi uji validitas dan uji reliabilitas, tentu dia akan diulangi. Maksudnya penyusunan kisi-kisinya itu kita ulangi lagi gitu. Kemudian ke-10 itu yaitu perbaikan instrumen sesuai hasil coba yang tadi diperbaiki tadi. Kemudian yang ke-11 penataan kembali perangkat instrumen. Jadi setelah diperbaiki kita tata ulang. Nah, untuk menentukan instrumen ini nanti terserah teman-teman mau menggunakan instrumen apa. Kalau aku pernah menggunakan angket. Jadi caranya sama, yaitu kita jabarkan dulu variabel x-nya itu tadi, kemudian kita menyusun kisi-kisi dan sampai langkah yang terakhir. Jadi cukup sekian dari aku mengenai menyusun instrumen penelitian ini, karena ini merupakan bagaimana langkahnya, jadi cukup singkat itu aja yang dapat aku sampaikan kesimpulannya. Jadi nanti kita kalau mau menentukan instrumen apa itu tergantung bagaimana teknik kita dalam penelitian. Jadi instrumen penelitian itu didapat dari teknik yang kita gunakan untuk melakukan penelitian itu tadi. Biasanya itu ada angket, terus tadi juga ada anecdotal record, kemudian ada sosiogram, terus ada pedoman wawancara, tergantung tekniknya apa. Kemudian kita juga tetap melakukan penyusunan kisi-kisi dan melakukan uji validitas, kemudian uji reliabilitas. Mungkin cukup itu aja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.